Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Menyembelih binatang kurban merupakan ajaran agama, merupakan perintah dalam agama Islam yang hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting, sunnah yang istimewa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang derajat hukumnya satu tingkat di bawah wajib. Menyembelih binatang kurban adalah sebuah ibadah. Maka dalam pelaksanaan sebuah ibadah haruslah niatnya ikhlas semata dalam rangka mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bercampur baur dengan kepentingan duniawi. Tidak boleh dalam rangka pencitraan. Tidak boleh ada riya di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Sebab ibadah yang landasannya bukan karena Allah, maka tentu saja sudah dapat dipastikan tidak akan sampai dan tidak akan mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menyembelih binatang kurban nawaitunya dalam rangka mencari keridaan Allah. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu tergantung atau landasannya adalah niat. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, maka nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, pesan-pesan moral dalam ibadah yang kita lakukan, insya Allah pasti tidak akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hajj mengatakan, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bukanlah daging-daging unta dan darahnya yang akan mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketakwaan kamulah yang akan mencapai. Berdasarkan ayat ini, bahwa fisik binatang kurban tidak akan mampu mengantar kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik hanyalah merupakan media, tetapi yang paling mendasar adalah dasar kita melaksanakan ibadah kurban ini, yang menentukan sampai tidaknya kepada keridaan Allah
adalah bukan fisik binatang yang kita korbankan, tetapi adalah karena dasar niat kita. Kalau landasan niat kita karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ibadah kurban yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak melihat bentuk rupa kamu dan harta-harta kamu, akan tetapi Allah melihat hati kamu dan amal-amal kamu. Ini hadis penjelasan dalam rangka memaknai surah Al-Hajj tadi, bahwa nawaitu, dasar kita melaksanakan ibadah kurban itu haruslah karena landasannya niat kita, hati kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk fisik binatang kurban tidak akan bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niat kita itulah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah kurban, agar sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mampu mengantar kita taqarrub ilallah, adalah karena landasannya ikhlas semata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melaksanakan ibadah kurban karena untuk kepentingan duniawi semata, bukan untuk pencitraan, bukan untuk riya. Karena kapan demikian landasan niatnya, maka sia-sialah upaya kita melaksanakan sebuah ibadah. Lalu hikmah apa yang dapat kita petik dalam pelaksanaan ibadah kurban ini? Setiap perintah ibadah pasti ada maksud dan tujuan diperintahkannya ibadah itu. Maka tentu ibadah kurban ini yang dilaksanakan pada setiap Idul Adha yang hukumnya sunnah muakkad, pasti ada hikmah, ada nilai pelajaran di balik pelaksanaan ibadah kurban ini. Tentu banyak hikmah yang bisa dapat kita petik dalam penyembelihan ibadah kurban ini. Paling tidak ada 3 dimensi nilai pelajaran yang dapat kita petik dalam melaksanakan perintah ibadah kurban ini. Yang pertama adalah dimensi tauhid. Ibadah kurban ini mendidik kita agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar dalam seluruh aktivitas kita
tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita tidak boleh ada noda-noda syirik. Dalam kehidupan kita tidak boleh ada rasa ketergantungan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada rasa ketergantungan kita kepada makhluk Allah yang melebihi rasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah untuk melakukan hubungan sosial, tapi itu semua tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk senantiasa hablum minanas, senantiasa membina hubungan baik dengan manusia, dengan makhluk Allah. Tapi tidak boleh ada rasa ketergantungan melebihi rasa ketergantungan kita kepada Allah. Ibadah kurban ini mendidik kita untuk hal tersebut. Ini dilakoni pada saat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengorbankan putranya sendiri yang sangat dicintai, yang lama dinanti-nantikan sebagai pemegang tongkat estafeta kepemimpinan dan tugas kerasulan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah memerintahkan agar anaknya yang lama dinantikan ini dikurbankan dalam pengertian disembelih. Ismail alaihissalam adalah simbol sesuatu yang kita cintai di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail adalah simbol sesuatu yang kita sangat sukai di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah sampai di mana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah ketimbang anaknya yang telah lama dinanti-nantikan kehadirannya. Apakah benar Ibrahim cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anaknya yang lama dia nantikan kehadirannya? Di sini ujian ketauhidan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail simbol sesuatu yang kita cintai di luar Allah. Maka segala sesuatu yang kita cintai di luar Allah, berupa jabatan, berupa pangkat, berupa anak, berupa istri, harta benda, dan sebagainya, ketika diperhadapkan dengan perintah Allah, maka skala prioritas yang kita cintai di luar Allah haruslah musnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam diperhadapkan antara cinta kepada anak dan cinta kepada Allah. Diuji ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail pun diuji ketauhidannya. Maka menghadapi perintah Allah ini, ternyata Ibrahim lulus menjalankan perintah Allah bahwa di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridwanum minallahi akbar. Demikian juga putranya Nabi Ismail alaihissalam,
dengan ikhlas dan rela menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail rela menyerahkan kehidupannya, masa mudanya, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna dari peristiwa ini, segala sesuatu yang kita cintai di luar Allah, ketika diperhadapkan dengan perintah Allah, maka dia harus musnah di hadapan Allah. Skala prioritasnya haruslah disingkirkan. Yang dikedepankan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nilai ketauhidan. Sehingga kita dalam diri kita murni semata hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah sama sekali kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diterjemahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia menjalankan perintah Allah walaupun dia cinta kepada anaknya, tetapi jauh lebih cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang diperintahkan kepadanya oleh yang dicintainya dan mencintainya, dia akan laksanakan dengan ikhlas semata. Sehingga betul-betul Nabi Ibrahim salam murni ketauhidannya. Tidak ada yang mencampuri ketauhidannya. Bersihlah dia dari noda-noda syirik, bersihlah dia dari rasa ketergantungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas segalanya adalah Allah, waridwan minallahi akbar. Keridaan Allah di atas segala-galanya. Itulah prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama, dimensi ketauhidan. Jadi peristiwa penyembelihan ibadah kurban ini adalah mendidik kita agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita cinta terhadap kehidupan kita, ketika dihadapkan dengan perintah Allah, maka apapun yang kita cintai di luar Allah harus kita tinggalkan dan kita kedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ibadah kurban ini adalah dimensi sosial. Binatang yang kita kurbankan, kita diperintahkan untuk mendistribusikan kepada orang lain, khususnya fakir miskin. Hal ini mendidik kita agar kita senantiasa memperhatikan, peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ini adalah makhluk sosial yang segala kebutuhan kita akan terpenuhi berkat adanya orang lain. Oleh karena itu kita harus saling berbagi, harus saling tolong-menolong, harus saling peduli, berbagi kebahagiaan. Maka peristiwa ibadah kurban ini mendidik kita, menggugah perasaan kemanusiaan kita, menggugah perasaan sosial kita, bahwa ada orang di sekitar kita perlu mendapat perhatian, berbagi kebahagiaan. Khususnya fakir miskin.
Karena bagaimanapun kita melaksanakan sebuah usaha pembangunan tanpa keterlibatan orang lain, maka yakin saja kita tidak akan bisa mencapainya. Kita saja dalam membangun rumah, pasti kita butuh orang lain. Sampai masuk di lahat pun, kita masih membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran ini, agar kita peduli kepada orang dan menghilangkan sikap sifat bakhil. Tidak. Jadi termasuk pendidikan yang bisa kita petik adalah dalam rangka menghilangkan rasa ego dalam diri kita, rasa kikir. Binatang kurban memang kita yang memiliki, kita yang beli. Akan tetapi Allah memerintahkan dagingnya dibagikan. Dalam rangka apa? Menghilangkan rasa ego, mengikis sifat kikir dalam diri kita. Khususnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, fakir dan miskin. Karena kapan kita tidak peduli kepada orang-orang yang fakir dan miskin, maka dikhawatirkan akan banyak muncul kriminalitas. Akan sangat membahayakan kehidupan orang-orang fakir dan miskin. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan dapat mengantar kita kepada kekufuran, mengantar kita kepada pembangkangan. Nah, orang-orang fakir, kalau kita tidak bantu, kita tidak peduli, maka ada kecenderungan dia melakukan perbuatan yang destruktif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan memberi bantuan ini akan bisa mengatasi persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karena itu dalam surah Al-Ma'un diancam bagi orang-orang yang punya kemampuan kemudian tidak peduli, tidak menggerakkan orang untuk membantu kehidupan orang-orang yang butuh bantuan, dia dianggap sebagai pendusta agama. Orang yang sholat pun dianggap oleh Allah lalai dari sholatnya apabila tidak memberikan barang-barang bermanfaat yang berguna, tentu kepada orang yang sangat membutuhkan. Orang miskin fakir rawan kejahatan. Mau sekolah tidak ada fasilitas, mau berusaha tidak ada fasilitas. Maka dengan peristiwa ibadah kurban ini memancing kepedulian kita kepada mereka yang butuh bantuan. Berbagi kebahagiaan. Sehingga insya Allah akan terjadi interaksi sosial yang sehat. Tidak ada lagi sekat antara fakir dan miskin. Mereka bergaul seperti biasa. Tidak ada lagi perbedaan. Dengan terbiasa kita membagi kebaikan kepada fakir miskin, maka kehidupan akan harmonis, akan aman, akan sejahtera. Ini yang kedua, nilai edukasi yang bisa kita petik
dari penyembelihan binatang kurban yang dilaksanakan setiap pada bulan Zulhijjah atau Idul Adha. Yang ketiga, nilai edukasi, nilai pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ibadah kurban ini adalah dimensi moral, dimensi akhlak. Dalam penyembelihan ibadah kurban ini, kita mengalirkan darah. Maknanya apa? Dengan penyembelihan ini, sifat-sifat hewani yang menyelinap di balik tubuh kita hendaknya juga disembelih, dimusnahkan dalam kehidupan kita. Sebab sifat-sifat hewani ini yang banyak menjerumuskan kita. Sifat hewani pada umumnya tidak mengenal aturan, tidak mengenal etika, tidak mengenal orang tua, anak, saudara. Licik, hasad, menggunakan segala cara untuk mencapai nafsunya. Itulah sifat-sifat dan watak binatang. Dan gejala dan fenomenanya di era globalisasi, di era kemajuan teknologi, informasi, banyak kejadian-kejadian yang menggambarkan sifat hewan. Nyawa manusia tidak berguna, tidak berarti. Terkadang anak membunuh orang tuanya. Berbuat maksiat, tidak merasa berdosa melakukan maksiat itu, dan tidak mengenal apakah saudaranya, apakah keluarganya. Terjadi pembunuhan, dan banyak terjadi di kalangan generasi muda kita yang merupakan harapan bangsa ke depan, aset bangsa, yang terlibat dan terjebak dalam persoalan kriminal yang merupakan watak dan karakter hewani. Oleh karena itu, marilah kita ambil hikmahnya dalam penyembelihan binatang kurban, yaitu menyembelih sifat-sifat hewani, memusnahkan sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita agar kita terbebas dari perilaku binatang, sehingga yang ada dalam diri kita hanyalah sifat-sifat dan karakter manusiawi yang senantiasa memanusiakan orang. Di samping itu, dalam peristiwa kurban ini juga menunjukkan bahwa begitu berharganya nyawa manusia, sehingga dalam penyembelihan Nabi Ismail SAW Allah ganti dengan binatang. Ini artinya apa? Bahwa begitu tinggi nilai kehidupan manusia, sehingga kita tidak boleh semena-mena menghilangkan nyawa orang tanpa dasar, tanpa landasan yang dibenarkan oleh syariat.
Dan banyak lagi nilai-nilai hikmah di balik peristiwa ini. Tetapi paling tidak dimensi tauhid, dimensi sosial, dan dimensi moral dapat kita jalankan, kita ambil hikmah dalam peristiwa ini, insya Allah kita akan mencapai takarrub ilallah sesuai dengan tujuan ibadah kurban ini. Insya Allah kita akan capai nilai-nilai takwa di dalam kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Dan insya Allah menyembelih binatang kurban ini merupakan salah satu media yang akan dapat mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa bertakwa di mana dan kapan saja. Ittaqullah haitsuma kunta. Dalam situasi apapun akan senantiasa menunjukkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita menjalankan perintah Allah ini, ibadah kurban ini yang merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita laksanakan dengan niat ikhlas semata karena Allah, dalam rangka takar ilallah, dalam rangka mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ini kita dijauhkan dari rasa riya mencari pencitraan. Mudah-mudahan Allah dengan peristiwa ibadah kurban ini yang kita laksanakan, kita dapat mengambil nilai pelajaran di dalamnya, yaitu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berbagi kebahagiaan dan senantiasa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat binatang dan menghargai kehidupan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.